Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjuti materi kita yang berikutnya, yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Bahwa ada salah satu sifat Rasul, yaitu as-sidq, yaitu jujur. Dan sifat kejujuran ini juga menjadi satu sifat yang harus diterapkan dalam umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sifat kejujuran ini menjadi satu cerminan kepribadian seseorang. Nah, bahwa kejujuran tidak mesti dengan ucapan saja. Dengan sikap bisa mencerminkan kejujuran. Dengan perbuatan bisa menjamin kejujuran seorang. Tapi itulah yang harus menjadi kepribadian seseorang dalam kehidupan ini. Nilai-nilai ibadah akan terbangun ketika kejujuran itu muncul dalam kepribadian kita. Ada orang yang jujur dalam beramal beribadah, jujur dalam sholat, jujur dalam puasa, jujur dalam berzakat. Nah, artinya apa? Ini sikap yang paling mendasar terhadap orang mukmin. Ada beberapa poin dalam pembahasan kita. Nanti kita akan jabarkan secara detail. Yang pertama, makna kejujuran. Apa sebenarnya makna kejujuran itu? Yang kedua, bahwa landasan kejujuran itu dari Al-Quran dan dari hadis. Artinya ini kuat. Al-Quran menjadi landasan dalam kehidupan. Bahwa sifat jujur ini dilandasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW. Yang berikut, ada hikmah orang yang berlaku jujur dalam kesehariannya. Nah, yang berikut nanti kita juga akan bahas bahwa jujur itu terbagi kepada 3 bahagian. Nah, ada yang disebut dengan jujur dalam niat. Nah, jujur dalam niat. Jujur dalam niat ini yang tidak pernah diketahui oleh orang. Tinggal kita dengan Allah saja. Maka dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat, bahwa amal ibadah itu adalah dengan niat. Siapakah yang tahu niat kita ikhlas atau tidak? Ini adalah pemilik, yaitu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan niat ini menjadi penentu dalam perbuatan kita. Ketika niat kita tidak baik, walaupun yang kita kerjakan baik dalam pandangan orang saja, tapi dalam pandangan Allah itu tidak baik. Makanya innamal a'malu binniyat, bahwa amal ibadah diawali dengan niat. Sebanyak apapun amal ibadah, kalau niat yang salah, ini akan sirna. Nah, akan sirna. Tapi kita ingin bahwa niatnya sempurna, amal ibadahnya juga banyak. Ada di dalam ayat, qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan paparkan semua amal ibadah hamba-hamba Allah nanti ini, tapi haba'an manthura. Amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada yang tersisa. Nah, jadi alangkah ruginya kita yang beramal beribadah, niat yang salah. Nah, yang berikut, bahwa ada jujur dalam lisan, dalam ucapan. Harus jujur dalam ucapan. Ada dalam satu hadis, kita bermohon kepada Allah,
Di antaranya itu wa alsinatana minal kazib. Ya Allah, bersihkan lisan kami dari berdusta. Kalau kata orang kita sekarang, lidah tak bertulang. Artinya apa? Kita bisa mengucapkan beribu alasan dengan kesalahan yang kita lakukan. Nah, kita bisa. Nah, maka kalau orang sudah terbiasa dengan lisan yang jujur, insya Allah dia akan selamat. Tapi terbiasa dengan lisan yang dusta, dia juga akan tidak pernah bahagia hidup ini. Akhirnya ketika dia berdusta dengan ucapannya, esok hari dia akan menutupi kedustaan dengan kedustaan. Akhirnya dusta terus berdusta, tidak ada yang bisa dilakukan dalam kehidupan ini. Yang berikut ada disebut dengan jujur dalam perbuatan. Ini perbuatan nih. Nah, jujur dalam perbuatan. Bagaimana sikap, langkah kita semuanya. Nah, jadi ini jujur dalam perbuatan. Dalam perbuatan. Nah, jadi ada 3. Nah, barangkali dengan muqaddimah ini bisa tergambar kita bahwa kita akan jelaskan nanti secara detail tentang penjabaran dan ayat-ayat dan hadis sebagai landasan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dari pembahasan yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita lanjuti pada pembahasan berikut dari lanjutan yang sebelumnya, bahwa sudah kita bahas tentang makna kejujuran dan kejujuran menjadi satu cerminan dalam kehidupan. Sebenarnya apa makna jujur itu? Bahwa jujur itu bahasa Indonesia, terjemahan daripada as-sidqu. As-sidqu artinya jujur. Lawan daripada as-sidqu al-kazibu, artinya berdusta. Nah, ini dari bahasa Arab dan sering kita mempergunakan kalimat jujur. Itulah terjemahan dari sidqu. Nah, jujur ini yang pertama sesuai antara ucapan dan perbuatan. Artinya apa? Ada ucapan yang keluar dari lidah kita dengan sikap kita, itu yang disebut dengan jujur. Karena bisa terjadi dalam pembahasan kita sebelumnya bahwa orang berucap dengan kalimat yang jujur tapi sikapnya yang tidak benar. Maka kata orang tak sesuai ucapan kamu dengan perbuatanmu. Jadi jujur itu seiring dia. Ada ucapan, ada perbuatan. Ucapan jujur, perbuatan juga jujur. Nah, jadi ada orang bisa menilai dari segi perbuatan kita saja bisa dinilai bahwa itu adalah orang yang jujur. Nah, ada orang yang berucap, ucapan terjujur. Jadi salah satu di antara definisi jujur itu sesuai antara ucapan dan perbuatan. Maka definisi dari iman itu dibenarkan oleh hati, dan diucapkan oleh lidah, juga diaplikasikan melalui sikap. Nah, jadi siapa yang tahu? Dalam hati tidak ada yang tahu. Tinggal Allah yang tahu dengan ini. Artinya kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang jujur dalam ucapan. Yang kedua, sesuai antara informasi dan kenyataan. Nah, informasi yang kita berikan bagaimana? Kenyataan bagaimana? Maka sekarang ini dengan adanya media sosial ini bisa mengandung kedustaan, Kenapa informasi yang kita terima tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi yang disebut jujur, ada informasi yang kita terima atau informasi yang diberikan, tapi itu sesuai dengan kenyataan. Maka manusia yang paling jujur itu adalah Rasulullah SAW. Sehingga hadis-hadisnya itu menjadi bahagian dari kehidupan kita. Nah, yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati.
Nah, bahwa hati tidak bisa didustai. Hanya pemiliknya dan Allah yang tahu tentang hati ini. Apakah seseorang terbesit dalam hatinya dengan kedustaan? Manusia tidak tahu. Nah, makanya akan diketahui semua orang-orang yang tidak sesuai ucapan dengan perbuatan. Nah, di sini ada satu ketegasan, kemantapan hati. Nah, yang berikut, sesuatu yang baik yang tidak dicampur dengan kedustaan. Nah, yang baik tidak dicampur dengan kedustaan. Karena yang baik diucapkan, tapi di balik itu ada satu kedustaan tersimpan. Maka orang lebih mudah dan sering berdusta kalau itu yang menjadi satu kebiasaan dalam hidupnya. Orang sulit untuk berkata bohong karena dia tidak pernah melakukan kebohongan. Maka kita orang yang beriman ada istilah istiqomah dalam sifat jujur. Nah, yang lalu sudah kita bahas pembahagian tentang jujur, bahwa jujur dalam niat. Jujur dalam niat. Kita sholat, maka innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, matiku, hidupku karena Allah. Siapa yang tahu ini? Niat ini. Tinggal ucapan seorang hamba kepada Allah. Ucapan. Nah, maka ini kejujuran. Contoh dekat lagi, bahwa ada salah satu yang bisa menjadi perbuatan haram. Perbuatan haram. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dengan niat untuk menyakiti perempuan tersebut, maka ini adalah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Niatnya sudah tidak benar dan hukum pernikahannya bisa menjadi haram. Tapi secara zahir kita tidak bisa nilai karena ini perkara niat. Nah, yang berikut, jujur dalam perkataan, dalam ucapan. Nah, ternyata kita dalam keseharian tidak akan pernah lepas dari ucapan-ucapan kita. Nah, berapa kali kita bertutur, berkata dalam keseharian. Maka kata dalam satu hadis tutupi perkataan kita itu dengan banyak-banyak beristighfar. Nah, orang yang banyak berkata dalam keseharian pasti terkandung kedustaannya. Salah satu untuk mengikis ini semuanya banyak-banyak kita istighfar, astagfirullahalazim, mengikis daripada perkataan dusta. Nah, terkadang ada 10 poin yang bakal mau menjadi bahan ceritaan kita. Dari 10 poin berapa poin yang ada terkandung kedustaan atau ada bumbu-bumbu di situ. Jadi ini harus ada jujur dalam perkataan dan juga jujur dalam perbuatan. Perbuatan. Nah, perbuatan ini hanya sikap saja. Sikap saja. Contoh, kalau ada orang melihat duri, imatatul aza anit thoriq, menyingkirkan duri di jalan saja, itu ada nilai pahalanya. Sekarang pertanyaan, ketika dia menyingkirkan duri itu, niatnya karena apa? Karena seseorang. Nah, jadi ada perbuatan yang dilakukan. Nah, ada orang melontarkan senyum kepada seseorang. Ini bahagian daripada ibadah. Perbuatan. Benarkah dia itu melontarkan senyum itu hanya bagian daripada ibadah? Karena kembali kepada niat. Jadi, niat terbagi 3. Jujur, pembagian jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Nah, mudah-mudahan dalam pembahasan kita ini bisa menjadi satu renungan bagi kita dalam rangka menyikapi kehidupan kita lebih baik. Orang yang jujur pasti akan selamat dalam kehidupannya. Allah dan malaikat tidak akan pernah menterlantarkan orang-orang yang jujur di permukaan bumi. Tapi betapa banyak orang-orang yang berdusta. Akhir dari kehidupannya itu adalah satu kesengsaraan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita.
Dan sebelum kita lanjut kepada ini bisa menjadi satu renung bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjuti anak-anak, bahwa kejujuran mencerminkan sikap hati kita. Sudah kita bahas tentang makna kejujuran, terbaik kejujuran. Sekarang bahwa jujur ini adalah bahagian daripada sifat orang mukmin. Apa landasan ini sehingga bisa membuat kita lebih yakin dengan kejujuran ini? Ternyata ini dilandasi dengan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah. Pertama, orang-orang yang beriman disuruh apa? Bertakwa. Kepada siapa? Allah. Ketika orang-orang beriman bertakwa kepada Allah, wa kunu masadiqin. Nah, dan jadilah kamu menjadi orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Nah, orang-orang yang jujur. Nah, ternyata sifat kejujuran ini yang harus menjadi bahagian. Nah, wa kunu, nah, jadilah kamu ma'as shadiqin, orang-orang yang jujur. Jadi pertama disebut di sini, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Nah, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang beriman disuruh dia bertakwa kepada Allah. Buah dari ketakwaan ini, kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kau menjadi orang-orang yang jujur. Jujur dalam berbagai hal kehidupan. Sudah kita bahas, jujur dalam sikap, jujur dalam hati, dalam niat, jujur dalam perbuatan. Kenapa? Allah yang memberikan nilai dari kejujuran ini. Maka kita dianjurkan oleh Allah untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, dan Allah juga akan membuat kita ini panen dengan buah kejujuran tadi. Nah, di dalam hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, alaikum bisidqi, mestilah kau berlaku jujur. Nah, alaikum bisidqi, mestilah kau berlaku jujur. Kenapa? Fa innas sidqa yahdi ilal bir, bahwa kejujuran akan mengarahkan kamu kepada kebaikan. Orang-orang yang jujur pasti akan mendapat nilai kebaikan. Sudah saya sampaikan, Allah, malaikat tidak pernah menterlantarkan orang-orang yang jujur. Maka buah kejujuran yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dia bisa petik di mana saja. Kalau dia tinggal di tempatnya dan dia keluar dari tempatnya untuk mencari penghidupan, ketika ada gendala yang terjadi dalam kehidupannya, Allah akan berikan solusi. Dan solusi itu karena buah kejujuran. Pernahkah kita mendengar cerita ada orang yang berangkat pulang ke kampung daerah Padang, ternyata jam 3 malam ban mobilnya bocor. Siapakah yang kenal dengan mereka? Tidak ada yang kenal. Dan mereka juga tidak tahu lokasi itu. Tapi ketika jam 3 malam itu, orang kampung itu bisa keluar memberikan bantuan, menawarkan rumahnya, dan esok hari mereka bisa berangkat dan kerusakan mobil bisa diperbaiki. Pertanyaan kepada kita, kenalkah kita dengan orang tersebut? Pernahkah kita berbuat baik dengan dia? Tahukah kita lingkungan? Tidak. Tapi kenapa itu berbuah dalam kehidupan kita? Inilah buah daripada kejujuran. Maka fa innas sidqa yahdi ilal bir, bahwa kejujuran akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Kebaikan dunia akan kita dapati, kebaikan akhirat. Nah, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kejujuran ini akan mengarahkan kita setelah hidup dunia ini, yaitu surganya Allah. Subhanallah. Ini yang kita inginkan. Kita berbuat, berkata, berniat, tapi yang diberikan oleh Allah bukan saja sebatas dunia, sampai dengan surganya akan kita dapati.
Wa ma yazal ar-rajul. Senantiasa seorang laki-laki itu jujur dan mempertahankan kejujuran. Nah, hatta yaktuba indallahi siddiqan, sehingga Allah akan menulis dia itu adalah menjadi orang-orang yang jujur, ditulis oleh Allah. Selama seorang laki-laki itu berkata jujur dan mempertahankan kejujuran, dia akan ditulis di sisi Allah orang-orang yang jujur. Subhanallah, ternyata hadis ini memberikan gambaran kepada kita ya, bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak berkata jujur. Tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat jujur. Tidak ada alasan kita untuk tidak niat dengan jujur. Maka itu semuanya 3 poin itu yang menjadi terapan dalam kehidupan kita. Orang yang jujur ditemukan oleh Allah dengan orang yang jujur. Orang yang perkataan baik akan ditemukan oleh Allah dengan orang yang perkataan baik. Orang yang berbuat baik ditemukan oleh Allah dalam orang yang berbuat baik. Kalau seandainya ada orang yang berbuat baik ditemukan dengan orang yang tidak baik, mungkin dia mendapatkan hidayah dengan perbuatan baik seseorang. Ada orang yang berkata baik tapi ditemukan dengan orang pendusta. Ini mungkin satu jalan orang yang pendusta itu mendapatkan hidayah dari orang yang baik. Artinya apa? Ini anjuran Allah, dimanapun ditanam dia akan berbuah dan akan memberikan manfaat kepada orang. Ya, mudah-mudahan tema kita dengan kejujuran ini bisa menjadi satu bahagian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa jujur di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, dan kita jujur juga di hadapan manusia. Sehingga kejujuran ini menjadi buah dalam kehidupan kita, buah setelah kita meninggalkan dunia, dan dia juga bisa dipanen oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insyaallah ya, kita akan lanjuti dalam materi yang lain dalam waktu yang berbeda. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijom, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.